Today, business success is no longer measured by profit alone. It is also shaped by how organizations manage environmental impact, empower people, and uphold strong governance. That is why the ESG Governance Kadin GABS International Awards 2026 is here. To recognize organizations that turn ESG commitment into measurable action. In its first edition, this award celebrates ESG excellence through two distinguished categories. Category 1, Governance of ESG, recognizing organizations that embed ESG into leadership, strategy, oversight, and accountability across the enterprise. Category 2, ESG project management, recognizing impactful ESG initiatives delivered through strong planning, execution, stakeholder engagement, and measurable results. It provides an opportunity to benchmark your ESG maturity, strengthen stakeholder trust, and showcase measurable progress. It also helps align leadership and teams across functions around a shared ESG direction. Show how your organization leads through ESG. Demonstrate your governance, your implementation, and your measurable impact. Register now through the link below and join the ESG Governance Kadin GABS International Awards 2026. From compliance to competitive advantage. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Benedictus Billy Brilianditya dari ISA, Institute for Sustainability and Agility, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kesempatan untuk dapat berkumpul, walaupun secara virtual, dalam webinar Building ESG from Within, Governance, Human Capital, and Organizational Learning, yang merupakan bagian dari Kadin GABS ESG Governance International Awards 2026. Nah, sesi hari ini menjadi titik yang penting ya Bapak Ibu, dalam mendorong tata kelola ESG yang kuat sebagai fondasi bagi bisnis yang berkelanjutan, tangguh, dan berdaya saing. Webinar ini juga menjadi bagian dari kegiatan komunikasi untuk ESG Governance Kadin GABS International Awards, sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengapresiasi serta mendorong praktik organisasi terbaik yang selaras dengan standar internasional. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa panduan untuk acara kegiatan kita hari ini sehingga lancar. Peserta mohon untuk dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background resmi yang disediakan oleh panitia, seperti yang sudah saya pakai di sini ya Bapak Ibu ya, harusnya di email juga sudah terima. Kemudian selama pemaparan materi berlangsung, mohon mikrofon untuk tetap dalam kondisi mute. Nanti bisa ada menyalakan mikrofon untuk Q&A nanti di akhir untuk raise hand ya. Tapi untuk sesi-sesi dari Pak Satyo dan nanti Bu Maria, mohon untuk dapat di mute dulu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga dapat, terkait dengan Q&A, Bapak Ibu juga dapat menuliskan insight atau pertanyaan di dalam kolom chat dan akan dibahas pada saat sesi Q&A nanti. Nah, berhubungan dengan sesi Q&A, izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara dari hari ini. Mungkin boleh next slide, Azra. Oke. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk siap nyalain kamera dulu untuk sekarang nih pagi ini karena kita nanti akan foto bersama terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada opening remarks dari Ibu Maria Rosalin Nindita Radiati, Chair of the ESG Governance Committee dari Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Oke, bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti akan ada opening remarks dari Ibu Maria, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian diikuti oleh sesi utama dari webinar hari ini, yakni pemaparan terkait Green Human Resource Management dari Bapak Swasono Satyonugroho selaku Chief Human Resource Officer atau CHRO Sinarmas Mining dan Multi Arta, yang kemudian akan diikuti oleh rekapitulasi dari saya. Kemudian nanti kami akan kembali berjumpa dengan Ibu Dr. Maria Radiati untuk menyimak pemaparan terkait governance dan juga tentunya tentang ESG Governance Kadin GABS International Awards. Kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh narasumber sebelum kita menutup acara dari hari ini. Nah, di akhir kita ada foto lagi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita ada foto dulu di awal dan nanti ada sekali lagi di akhir. Nah, sehingga untuk mengawali rangkaian acara, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh tolong nyalain kameranya masing-masing, menggunakan virtual background juga bisa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya boleh minta tolong Salsa ya untuk screenshot
dari foto-foto hari ini? Oke. Ya, oke. Baik, sudah siap semua ya? Satu, dua, Ya, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dah, kasih. oke. Terima kasih banyak Salsa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya dengan hormat kami mengundang narasumber pertama kami, yakni Ibu Dr. Maria Rosalin Dindita Rediati, Chair of the ESG Governance Committee Kadin, untuk menyampaikan ucapan pembuka opening remarks. Tempat dan waktu dipersilakan ya Bu Maria. Makasih banyak, Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pagi. Ya, terima kasih banyak Pak Satyo sudah berkenan untuk menjadi narasumber di acara kita ini pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti webinar di mana ini merupakan rangkaian webinar dalam rangka Kadin Gaps International Award. Mungkin Azra atau saya aja yang share ya. Ini ada ininya aja di dalam ya. Apakah kelihatan? Kelihatan nggak besar ya? Ya, kelihatan ya. Baik. Nah, jadi ini adalah kita. Jadi di sini saya Maria Nindita sebagai Ketua Komite Tetap ESG pada Kadin dan kemudian Bapak Satyo adalah wakil kami di Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin. Nah, jadi Kadin menyelenggarakan award ini dan kebetulan memang kami adalah penyelenggara, maksudnya panitianya ya dari awal itu komite tetap kami. Jadi masing-masing komite tetap itu diwajibkan untuk membuat program. Jadi ini adalah program dari kami. Di mana nanti pada hari ini akan dijelaskan apa sih sebetulnya tata kelola ESG dan tentunya apa sih award ini sebetulnya apa. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, saya perlu tekankan bahwa ini award adalah international award karena kerjasama dengan GAPS, jadi Global Alliance for Project Professionals yang berpusat di Austria dan kemudian nanti juri-jurinya juga dari Board of Director di GAPS, tidak hanya dari Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu juga saya perlu tekankan bahwa award ini ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori tata kelolanya, yang kedua adalah kategori tata kelola proyeknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan mengikuti lomba ini, misalnya Bapak Ibu punya proyek dengan community, lalu ingin mengikuti lomba ini bisa sekali. Jadi proyek untuk community, kemudian proyek untuk environment, ada lagi proyek yang berkaitan dengan tata kelola. Nah, itu sangat boleh Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan ini. Dan award ini sebetulnya ditujukan untuk tentu mengedukasi dan memberikan guidance kepada seluruh pelaku bisnis di Indonesia dan tentunya anggota Kadin ya untuk bisa menjalankan ESG yang betul-betul baik, yang tidak hanya dijalankan oleh satu departemen tetapi merupakan pelaksanaan implementasi holistik dari seluruh departemen. Baik, demikian pembukaan dari saya. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama mengenai ini ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Billy, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maria atas pemaparannya. Ya, jadi memang ini salah satu tujuan awardnya itu juga memang untuk celebrate ESG excellence dalam organization, terutama dalam bidang tata kelola ya Bapak Ibu ya, karena memang tata kelola itu juga terutama dalam konteks Indonesia itu suatu yang sangat krusial ya dalam perusahaan atau organisasi untuk mau mengambil langkah untuk menjadi lebih berkelanjutan lagi. Jadi
Semoga webinar hari ini juga bisa dapat memicu antusiasme Bapak Ibu dan organisasi Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam award ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Maria. Oke. Nah, sekarang mari kita melanjutkan ke sesi utama dari webinar hari ini, yakni penjelasan mengenai Green Human Resource Management dalam organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Mari kita sambut Bapak Swasono Satyo Nugroho selaku Chief Human Resource Officer atau CHRO Sinarmas Mining dan Multi Arta. Selamat pagi Pak Satyo. Selamat pagi semuanya, salam Selamat sehat. pagi Pak. Ini saya juga dengar ada itu ya, ada juga pemaparan nanti juga ada bantu dari timnya Pak Satyo ya. Baik, Wah, baik. terima kasih banyak nih Pak Satyo. Nggak cuma Pak Satyo sendiri, tapi juga ramai dengan timnya. Oke, Ya. Pak Satyo, terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak. Baik, ini sebelum saya mulai ini ada my anak buah nih, my colleague nih, si Aris Widianto nih. Apa kabar Mas Aris? Kabar baik, Pak Satyo. Ketemu di forum ini ya. Iya, Pak. Bantu Bu Maria juga ya. Oke, saya akan mulai. Sebetulnya kita semua di sini harus support ya. Bagaimana cara mensupport itu banyak ragam. Jadi kami akan kasih paparan bagaimana dari berbagai disiplin ilmu, bagaimana kita bisa mensupport ESG governance ini yang diselenggarakan Kadin dan GAPS ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pertama Ibu Maria Nindita Radati, PhD, Chair of the ESG Governance Committee dan para pakar pemimpin bisnis dan peserta ESG Governance Kadin GAPS International Awards 2026 yang berbahagia dan sangat saya cintai. Jadi selamat datang semuanya di forum kepercayaan yang bergengsi ini yang sudah diselenggarakan oleh tim panitia. Jadi kalau di grup kami itu tadi disebut mining dan multi arta, kita melalui Tech Connect ini hadir bukan sekedar untuk mempresentasikan program. Sebetulnya kami hadir untuk berbagi keyakinan yang telah kami buktikan sendiri bahwa green human resources, nantinya akan ada green operation, green marketing, dan seterusnya. Adalah engine menurut kami paling strategis untuk menggerakkan ESG dari seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kenapa ini penting secara bisnis? Jadi data itu tidak bohong sebetulnya. Jadi perusahaan yang purpose driven memiliki employee engagement yang 1,4 kali lebih tinggi. Maka Green Human Resources Management ini juga menjelaskan nanti dipaparkan 40,8% itu terjadi varians kinerja, which is itu sangat mensupport kegiatan bisnis melalui ESG. Dan perusahaan yang sudah terverifikasi ESG-nya menikmati cost of debt lebih rendah. Artinya berkontribusi lebih dari 20 miliar dolar dalam market valuation secara global. Nah, ini yang perlu kita camkan ya. Jadi bukan hanya angka CSR, tetapi ini adalah merupakan argumen bisnis yang solid dan sangat relevan bagi seluruh CEO dan pemimpin di dalam ruangan ini. Yang kedua, apa yang telah kami lakukan itu nanti kita bisa lihat sangat konkret dan terukur. Artinya apa konkret dan terukur? Bahwa itu misalnya nih, pada November 2025 kami meluncurkan teaser sustainability video sebagai pembuka gerakan kesadaran karyawan. Bulan Desember, seluruh eksekutif kami langsung memimpin program di dalam tree planting at home. Sustainability dimulai dari rumah masing-masing pemimpin. Agak menggema ya, mungkin bisa mute ya yang lainnya. Jadi sustainability dimulai dari rumah masing-masing pemimpin dan pada tanggal 13 Februari 2026 kami berkolaborasi dengan SECI dan Kinarya dalam program Mangrove Planting, sebuah gerakan eksekutif lead yang merawat SDG 14, yaitu kehidupan bawah laut dan ekosistem pesisir. Di sisi operasional kantor nanti kami juga akan jelaskan melalui plastik reduction program.
Jadi kami mengganti 80% penurunan plastik botol sehingga menjadi waste-nya berkurang 100% di seluruh unit kerja kami. Dan ini juga pendaftaran resmi daripada SRN untuk pelaporan emisi emisi karbon. Jadi kenyataan-kenyataan seperti inilah yang mewujudkan ESG supaya terukur nyata. Jadi 500.000 penerima community development, 8.000 hektar lahan yang dipulihkan pasca operation tambang atau hutan lindung, melahirkan 100.000 ton CO2 yang merupakan komitmen yang sudah kami perkuat. Apalagi dengan 34% perempuan di dalam workforce, berarti sudah masuk kepada inclusion. Kemudian TRIF-nya 024, ya, itu mencerminkan budaya zero harm. 10.000 coral reef yang kami konservasi itu adalah bagian dari pelaksanaan program. Yang ketiga, HR itu sebagai change agent. Dan di sini dari hiring to retiring kita akan mencoba memberikan penjelasan kepada karyawan yang baru masuk sampai pensiun untuk mematuhi governance dan ESG. Selanjutnya sampai dengan 2030 nanti akan diceritakan legacy dan sustainability yang membawa bisnis kami sustain another 100 years. Kenapa? Karena kami sudah melalui 100 years, kita harus bertanggung jawab untuk melahirkan sustainability 100 years. Dan rupanya kepada para CEO dan pemimpin yang hadir di sini, saya mengajak supaya tidak berhenti sampai sertifikasi pelaporan. Ini yang Ibu Maria selalu kasih doktrin ke kami. Tetapi menjadi suatu keputusan investasi dan menjadi percakapan seluruh karyawan kita di lapangan. Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang, jadi bumi ini titipan untuk anak cucu. Dari HR melalui setiap orang yang rekrut bentuk sampai pensiun menjaga titipan dalam organisasi kita. Itu kata pembuka saya. Nanti Sarah akan membawakan slide ini, cukup singkat aja Sarah karena waktunya ya. Jadi mungkin Q&A lebih penting. Sekian, terima kasih. Silakan Sarah. Baik, terima kasih Pak Setio. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya izin untuk melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Setio. Yang pertama, saya ingin berbicara lebih jauh mengenai Green Human Resources, di mana hal ini bisa membantu kita untuk lebih kuat lagi di masa yang akan datang. Seperti tadi udah di-mention oleh Pak Satyo, kita memiliki 1,4 kali lebih besar dari sisi employee engagement, productivity kita bisa meningkat 40%. Di sini kita bisa melihat visi misinya Teconic itu tidak hanya going paperless saja, tapi kita benar-benar menyelaraskan seluruh employee life cycle kita ke dalam ESG initiative. Dan itu juga turun ke misi kita, yaitu kita aligning every single process dengan lebih green, transformasi supaya lebih ramah lingkungan, di mana kita harapannya bisa reducing carbon dan juga footprints untuk boosting sustainability kita dan juga secara reputasi bisa lebih meningkat Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini ada 5 fase maturity roadmap di mana harapannya dari fase fondasi sampai development, lalu nanti terintegrasi semua programnya sehingga leadership juga lebih aware dan memiliki insting terhadap ESG yang diturunkan ke timnya gitu. Jadi seluruh organisasi menjalankan hal tersebut sehingga terciptalah excellence yang dilakukan dari sisi maturity ESG Bapak dan Ibu. Kita berharap dari sini dengan melakukan green HR, sustainability-nya bisa kita jaga di hari esok, kita bisa mengempower orang-orang di sekeliling kami, baik employee maupun orang-orang yang ada di society kami, kita bisa saving the planet dan juga kita dari sisi profit kita juga jadi jauh lebih bijaksana. Boleh di next ke slide berikutnya? Oke, di sini ada sedikit banyak mengenai framework yang tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Satya ya, saya akan meringkasnya saja. Kami pooling dari employee experience, customer experience, dan juga life experience menjadi life experience, di mana kita juga punya ambisi untuk creating 1.000 leader from within di tahun 2030, yang kita tidak hanya untuk building leader saja, tapi kita kepingin untuk membentuk leaders yang punya resilient, equitable, dan juga tech enable. Jadi harapannya kita nge-embed leader-leader tersebut dengan teknologi dan inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam Teconic dengan sustainability dan juga dengan 6 dimension of total wellness atau well-being ya Bapak dan Ibu. Di mana HR menjadi driver untuk talent development, kita embedding semua sistem dan juga proses di talent management kita menggunakan AI. Kita juga mengconsider atau menjadikan ESG sebagai decision making proses gitu, di mana setiap kita melakukan decision making yang besar, kita pasti akan melihat dari faktor-faktor ESG-nya juga,
Dan yang terakhir dari hybrid workplace yang kebetulan kantor kami banyak Bapak dan Ibu, kami memiliki 400 business unit di mana di kantor-kantor kami yang head office-nya itu ada arrangement working from anywhere atau working from home. Jadi harapannya itu juga bisa membantu dalam reducing carbon. Kita boleh next ke slide berikutnya. Oke, ini yang tadi Pak Satyo sempat singgung ya Bapak dan Ibu, HR itu sebagai driver. Mungkin HR itu orang-orang melihatnya sebagai support function, tapi di Tech HR justru sebagai driver untuk bisa membantu ESG yang lebih terukur dan lebih terlihat dampaknya. Dari sisi environmental, kami sudah menjalankan green workplace culture, lalu juga dengan eco-friendly operation, di mana kami transforming untuk 100% paperless, baik mulai dari rekrutmen, sampai proses-proses manajemen talenta kami, dan kita juga memberikan edukasi mengenai karbon, Bapak dan Ibu. Jadi karbon literasi terhadap our staff, kita juga memperkenalkan mereka terhadap advanced teknologi seperti Internet of Things atau IoT, machine learning, terus juga ada beberapa optimisasi energi yang harapannya bisa membantu dari inisiatif ESG kita gitu Bapak dan Ibu. Dan mungkin ini juga yang membedakan kita dengan yang lain, kita masukkan ESG inisiatif ke dalam performance management dan juga 360 reward Bapak dan Ibu. Misalnya seperti waste reduction, terus juga energy saving, dan lain sebagainya. Dari sisi sosial, kita empowering our people, kita juga strengthening dari sisi community. Secara internal, di employee kita mengembed diversity, equity, dan juga inclusivity. Jadi secara inklusif, orang-orang bisa bergabung di TechConnect berdasarkan capability-nya mereka, berdasarkan skill set yang mereka butuhkan. Lalu dari employee well-being, inisiatif-inisiatifnya, talent development, dan juga karena kita punya inisiatif untuk punya 1.000 CXO dari dalam, jadi kita juga menjaga sustainable leadership dari sisi coachingnya. Dari sisi governance, kita mau melihat kita sentralisasi data kita melalui HRIS, jadi di situ ada data center, data point kita harapannya supaya lebih seamless, supaya less paperwork, dan juga kita juga memastikan dari sisi kepatuhan atau compliance dan secara etik, sehingga dari leadership-nya juga sudah aware gitu Bapak dan Ibu ya terhadap ESG ini. Kita boleh next ke slide berikutnya. Oke, terima kasih. Ini untuk ESG in action. Kalau tadi mungkin dari spesifik di role HR-nya, kini kita agak zoom out sedikit ya Bapak dan Ibu. Ini apa yang kami dan grup kami telah lakukan dari ada beberapa area yang sudah dilakukan di business unit kami atau business entity kami. Di antaranya adalah kami sudah menyediakan akses untuk air bersih di daerah-daerah operasional. Ini untuk di bisnis kami yang ditambang gitu ya, khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Terus juga ada economic empowerment di mana kita juga empowering local community di sana untuk menjadi UMKM. Kami juga mengempower salah satu CSR kami yang dilakukan di Berau, di Kabupaten Berau itu mereka bikin batik dan lain-lain. Lalu inclusive development, kita juga mengajak seluruh society yang ada di area bisnis kami itu dengan community dan juga komunitas yang harapannya kita memberikan sarana untuk edukasi, kesehatan, ekonomi, dan juga social cultural Bapak dan Ibu. Sehingga kita juga punya satu lagi dari sisi environment, kita sudah merestorasi yang tadi Bapak Satya sempat sampaikan ya Bapak dan Ibu, sehingga harapannya dengan inisiatif-inisiatif ini dapat jauh lebih berkelanjutan. Dari saya impact-nya seperti itu. Nanti untuk roadmap jangka panjangnya yang tadi Pak Satya juga sudah sempat mention sampai dengan 2030 bisnis kita akan dipaparkan oleh rekan saya Mbak Ayu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Bapak Ibu izin saya Ayu, saya tim dari Pak Satyo, kita sama-sama untuk membangun. Kalau ngomongin ESG, nggak ngomongin kita on paper doang. Kita benar-benar go into action. Tadi Pak Satyo sudah sampaikan apa sih yang kita laksanakan. Tadi Mbak Sarah sudah mention, kita udah dari beberapa tahun ke belakang, kita sudah committed untuk kita go into digital, biar kita benar-benar commit, nggak banyak paper dan lain-lain. Nah, into action kita pasti akan change the habit gitu kan ya. Kalau kita ngomongin HR pasti kita fokus kepada changing into the habit yang tadinya belum care banget terkait dengan sustainability, kita pelan-pelan berjalan menuju care yang habit dan juga habit yang bijak terhadap sustainability itu. Jadi kita sama-sama semakin peduli. Di next slide izin. Oke, ini roadmap kita di 2003 sampai dengan 2030. Mulai dari 2025 kita sudah benar-benar committed terhadap dari eksekutif kita berangkat dari eksekutif itu benar-benar menunjukkan komitmen terhadap bumi.
Kita start dari penanaman pohon di rumah, berangkat dari individu dan juga keluarga, lalu kita juga committed untuk bisa lebih grup gitu. Terus abis itu kita juga committed juga untuk melakukan berbagai plastic reductions dan hingga 2030 kita benar-benar meninggalkan legacy yang baik, legacy yang bijak terhadap bumi. Itu yang sudah kita lakukan di roadmap yang sudah kita bentuk dan berikutnya di slide berikutnya. Di phase one ini kita sebagai awakening. Kita berangkat dari executive led. Jadi kita yang tadi Bapak Satyo sudah sampaikan, kita berangkat dari video-video sebagai teaser untuk terus membangun dan video-video itu terus kita kirimkan ke berbagai platform di perusahaan kami kayak gitu. Lalu di individu rencana dan implementasi. Ya, individu dari eksekutif dan juga karyawan lainnya itu kita committed untuk menanam pohon. Satu pohon di rumah itu kita bisa berkontribusi dengan banyak karyawan, kita bisa berkontribusi lebih luas lagi. Lalu kita juga penanaman mangrove, itu mungkin kita skalanya perlahan ya. Kalau untuk dari eksekutif kita berangkat dari penanaman mangrove yang sudah kita lakukan di Jakarta di di Pantai Indah Kapuk dan juga di Mempawah Kalimantan Barat. Itu sudah kita lakukan juga dan terus kita kita getok tularkan lagi untuk semua ekosistem bisnis kita untuk care terhadap penanaman di wilayah-wilayah industri kita. Berikutnya lagi. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan terkait dengan reduction plastik. Plastik yang tadinya kita gunakan gitu, banyak kita menggunakan botol minum plastik, terus habis itu kita banyak menggunakan apabila ada acara juga banyak menggunakan single use plastik kayak gitu, itu kita change the habit, makin lama kita turunkan dan juga kita care terhadap sorting sampah ya gitu. Jadi beberapa titik kita sudah memberikan titik-titik untuk sorting sampah dan terkait dengan tadi botol minum plastik kita sudah memperbanyak titik-titik dispenser atau air minum isi ulang. Jadi karyawan udah care gitu ya, tidak banyak menggunakan botol plastik gitu. Dan itu juga kita tidak berhenti sampai di kantor aja. Kita pengen bangun habit tersebut nggak cuma di kantor tapi juga di lingkungan dia kemanapun mereka berada. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita terus apa yang kita lakukan, kita terus melakukan drilling. Drilling itu penting karena dalam change the habit itu sangat penting untuk kita drilling. Drillingnya dari berbagai sisi, dari mulai leader, dari mulai bahkan tim OB atau tim di kami juga ada butler itu juga melakukan drilling harian. Kita memastikan para karyawan itu tidak menggunakan plastik yang terlalu banyak karena kita mengeduket gitu. Tidak hanya memberikan tidak boleh gitu ya menggunakan plastik, tapi kita mengeduket kenapa sih kok kita tidak boleh seperti itu. Jadi benar-benar proses drilling itu penting untuk kita change the habit tersebut. Dan di akhir ya, di 2026 kita menuju kepada impact yang tertulis ya gitu. Jadi kita akan melaporkan ini sebagai komitmen kita untuk reduce plastik dan juga reduce carbon emisi. Seperti itu. Next-nya. Oke. Sementara itu saja presentasi dari kami. Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Mas Billy, kepada moderator. Silahkan. Terima kasih banyak Pak Satyo, kemudian juga Mbak Sarah dan juga Mbak Ayu. Ini pemaparannya jadi sangat holistis ya. Terima kasih banyak karena Pak Satyo dan juga tim memaparkan semua gitu. Izinkan saya untuk mungkin recap sedikit ya. Yang saya tangkap tadi salah satu yang paling menarik itu HR sebagai driver, tidak hanya support. Ini juga merupakan aku ngelihatnya sebagai bagian dari changing habit ya. Karena di mana habitnya adalah sering dilihatnya kalau secara tradisional gitu ya. HR memang sebagai bagian support, namun karena ESG dan approach ESG sustainability itu harus holistis, semua departemen harus memberikan komitmen, jadi HR-nya juga menjadi driver gitu, tidak hanya support. Kemudian dengan bentuk changing habit lain itu, tadi banyak sekali contohnya dari Mbak Ayu dan juga dari Mbak Sarah, namun juga tentunya contoh komitmen full digital untuk mengarir dampak lingkungan, bahkan dalam bagian rekrutmen itu juga full digital. Wah, hebat sekali ini tim Tech Connect dan juga dari Sinarmas. Terima kasih banyak Mbak Ayu, Pak Satyo, dan juga Mbak Sarah. Nanti mungkin kalau di bagian sesi Q&A ada yang mau nanya ke Mbak Sarah atau Mbak Ayu, bisa langsung juga sekalian ya.
Oke, mantap. Semakin ramai sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kemudian izinkan saya untuk mari kita masuk ke sesi berikutnya ya. Berikutnya kita akan melanjutkan kepada sesi mengenai ESG Governance Kadin Gaps International Awards dan juga tentang tata kelola ESG dalam organisasi dan mekanisme penilaian nanti untuk awards dan sebagainya. Mari kita sambut Ibu Dr. Maria Rosalini Nindita Radiati, Chair of the ESG Governance Committee Kadin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Pagi, Bu. Menarik sekali Bapak Ibu tadi dari Pak Satyo dan tim itu adalah menunjukkan contoh aplikasi ya, aplikasi dari governance yang baik dari ESG yang dijalankan oleh seluruh tim. Bahkan presentasinya aja seluruh tim ya Pak Satyo ya, jadi nggak cuma Pak Satyo sendiri gitu ya, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin Asra biar saya yang share screen dulu ya Asra, makasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi Pak Satyo dan tim itu menjelaskan contoh aplikasinya, maka saya di sini akan menjelaskan how to-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar kita lengkap ya. Nah, how to-nya itu sebetulnya adalah kunci-kunci yang bisa dijalankan oleh perusahaan di dalam menjalankan ESG governance ya, atau menciptakan dulu, kemudian nanti kalau saya yakin ya, kita semua yakin nih di Kadin juga bahwa para Bapak Ibu, para CEO, para pimpinan perusahaan yang hadir sekarang itu sudah menjalankan ESG governance ya, tapi mungkin belum menyadari bahwa oh itu part of ESG governance. Nah, jadi dengan adanya award ini diharapkan adanya guidance ya dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai kunci-kunci dari ESG governance ini. Jadi mohon izin saya akan share screen ya. Jadi building ESG from within ya. Jadi tadi human capital dan organizational learning sudah dijelaskan oleh Pak Satyo dan tim. Nah, jadi Bapak Ibu, basisnya kenapa sih kok Kadin bikin award ini tuh untuk apa gitu. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu, ini basisnya adalah global standard ya. Ada standar global yang mewajibkan pengungkapan nih ceritanya ya. Sebenarnya nggak wajib ya, masih voluntary ya, tapi ada standar untuk pengungkapan. Jadi kita kalau mau mengungkapkan kegiatan kita di bidang ESG dan sustainability, itu ternyata ada standarnya gitu, apa aja yang harus diungkapkan. Nah, jadi basis utamanya itu adalah IFRS ini Bapak Ibu. Jadi IFRS adalah International Financial Reporting Standard yang dipakai oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSPK ya. Jadi PSPK standar pengungkapan keberlanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa beli ya PSPK-nya ya, dan bisa juga download ya. Lalu PSPK ini wajib diimplementasikan pada 2027, tetapi khususnya IFRS S2 atau PSPK 2 gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa sih PSPK itu isinya? Nah, jadi di sini ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu, ini adalah IFRS S1 atau PSPK 1, itu adalah pengungkapan sustainability yang general. Nah, ini belum diwajibkan di 2027 ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini banyak nih, yang S1 ini justru ya. Nah, kemudian yang S2 itu isinya khusus tentang climate related. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya S1 dan S2 itu sama ya, komponennya tuh sama. Tetapi Ikatan Akuntan Indonesia itu mewajibkan yang S2 dulu karena biar fokus dulu ke climate gitu Bapak Ibu. Nah, tapi komponen yang diungkapkan itu sama sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini objektifnya adalah sama, coba kata-katanya Bapak Ibu lihat, tapi bedanya hanya yang satu sustainability related, yang kedua adalah climate related. Nah, jadi dua-duanya sama. Nah, sama-sama tentang apa?
risk dan opportunities, Bapak Ibu. Risk dan opportunities. Jadi ada dua nih ya. Jadi satu information about significant sustainability related risk and opportunities ya. Kalau yang di kanan climate related risk and opportunities. Nah, kemudian dikatakan disclosure harus useful untuk pengguna utama, primary user dari financial reporting. Itu sebetulnya siapa sih? Itu diantaranya adalah investor, Bapak Ibu. Investor. Jadi kalau perusahaannya sudah go public, tentu wajib ya mempublikasikan annual report ya. Nah, nanti ditambah ini. Jadi kalau dia sudah go public, tentu tanggung jawabnya kepada investor ya, atau pemegang saham gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang maksudnya. Jadi Anda harus mengungkapkan sehingga para investor itu bisa melakukan analisa tentang kesiapan perusahaan Anda menghadapi resiko-resiko maupun memanfaatkan peluang di bidang environment, social, dan governance. Nah, kita elaborate later ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini key disclosure topic nih, kuncinya juga Bapak Ibu perhatikan. Jadi di sini itu adalah kita lihat ya, adalah governance. Nih nomor 1 Bapak Ibu. Ini juga governance. Sama. Nah, di sini dibilang apa nih isinya? Proses, control, prosedur untuk monitor dan manage. Monitor dan mengelola sustainability related risk and opportunities. Kalau ini sama juga. Prosedur ya. Jadi proses, control, prosedur, monitor dan mengelola climate related. Jadi sama persis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah strateginya, ketiga risk management, keempat metrik dan target. Nah, 4 kelompok besar ini yang harus diungkapkan Bapak Ibu. Nah, kuncinya itu ada di tata kelola ini gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tata kelola itu definisinya apa di sini? Nah, jadi menurut IFRS S1 dan S2 itu sama aja ya. Jadi mensyaratkan pengungkapan ini dan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya membuatkan di dalam infografis yang inti-intinya ya, semoga sederhana bisa dipahami, dan sebetulnya saya ada videonya. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat sendiri videonya ya, ada di chat mungkin Billy, nah itu bisa di-share ya di chat. Nah, ini nanti aja Bapak Ibu sekarang dengerin orangnya dulu ya, nanti nonton videonya nanti ya. Nah, sekarang saya lanjutin dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini isi videonya ya, isi videonya. Jadi pertama kuncinya itu adalah pengungkapan. Nah, ini S1 dan S2 sama ya Bapak Ibu. Pengungkapannya ada 3 hal yang diungkapkan, yaitu yang A. Nah, ini kelompok A ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, ini soalnya ini warnanya agak, ini hurufnya jadi iya ini ya. Saya besarin dikit, tuk ya. Ini soalnya baru di-download. Nah, jadi apa yang diungkapkan itu ada 3 hal Bapak Ibu, yaitu ini A nih semua nih. Nih semua ya, 1 sampai 7 nih diungkapkan yang A. Lalu yang B ini diungkapkan semua 8, 9, 10 gitu ya. Lalu yang C, nah gitu Bapak Ibu, ini kuncinya ya. Nah, jadi apa yang diungkapkan? Kita lihat di sini. Jadi proses, mekanisme kontrol dan prosedur. Untuk apa? Untuk memonitor dan mengelola. Memonitor dan mengelola apa? Resiko dan peluang gitu Bapak Ibu. Jadi ini harus dijelaskan nih. Jadi apa sih yang diungkapkan Bu? Jadi di dalam kalimatnya, di dalam baik itu di dalam sustainability report maupun annual report maupun websitenya Bapak Ibu, itu harus kata-katanya ini keluar nih. Proses, mekanisme kontrol, prosedur. Proses apa? Proses memonitor, proses mengelola, mekanisme kontrol ya untuk mengelola, prosedur untuk memonitor, prosedur untuk mengelola. Apa yang dimonitor dan dikelola? Yaitu resiko dan peluang. Oke, berarti semuanya harus dijelaskan. Narasinya itu harus ada tuh kata-katanya Bapak Ibu. Kemudian resiko dan peluang dari apa? Dari
lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Nah, kalau resiko itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bapak Ibu? Belum, betul Mbak Suharti. Belum. Belum terjadi, betul. Nah, jadi kalau resiko itu belum terjadi, maka kita harus sebutin bahwa kita itu sudah melakukan identifikasi. Kira-kira resiko environment yang berdampak kepada perusahaan kita tuh apa? Namanya outside in ya Bapak Ibu, dari outside ke dalam gitu ya. Nah, jadi outside in. Kalau CSR itu inside out. Nah, kalau GRI, Global Reporting Initiative tuh fokusnya inside out. Tanggung jawab atas dampak dari dalam keluar. Nah, sedangkan ESG itu outside in Bapak Ibu. Dari resiko luar ke dalam itu kita udah identifikasi, lalu kita monitor dan kita kelola. Nah, kemudian setelah ini semua sudah Bapak Ibu, maka yang B ini adalah peran dari Board of Director dan Manager melalui tata kelola ESG ini Bapak Ibu. Nah, tata kelola ESG ini bisa dibikin strukturnya gitu. Nah, untuk mengelola resiko dan peluang ini gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini semua harus diungkapkan kepada siapa? Investor gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ya. Klik berikutnya. Nah, langkah 1 itu adalah maka setelah kita udah tahu nih ruang lingkupnya, oh berarti pengungkapan A, B, C. Lalu langkah satunya apa? Nah, karena dia mintanya adalah fokus utama objeknya adalah resiko dan peluang, maka langkah 1 adalah harus identifikasi resiko. Nah, apa sih resiko lingkungan hidup? Dapat mempengaruhi kelancaran operasi. Apa resiko sosial? Dapat mempengaruhi kelancaran operasi. Misalnya demo masyarakat atau apa itu misalnya unemployment misalnya ya, atau ada kriminalitas, itu isu sosial tuh di lingkungan kita bekerja nih Bapak Ibu, di pabrik kita ya. Apa resikonya terhadap kelancaran? Mungkin bisa di mute yang lain Bill. Nah, kemudian tata kelola resikonya. Tiba-tiba ada perubahan peraturan, tiba-tiba ada perang ya, tiba-tiba ada perubahan harga, peraturan untuk perubahan harga, peraturan perubahan pajak, pajak karbon dan sebagainya. Apa pengaruhnya terhadap kelancaran operasi kita? Nah, itulah objek dari fokus kita untuk identifikasi resiko ya Bapak Ibu ya. Lalu langkah kedua, kita identifikasi peluang. Apa peluang lingkungan hidup? Oh oke, kita peluangnya bisa mengolah limbah kita nih dengan masyarakat. Kita olah limbah dengan masyarakat, lalu limbahnya itu diolah menjadi pupuk, pupuk dipakai untuk perusahaan. Ini sederhananya ya. Oh itu ada peluang. Nanti kalau perusahaannya seperti misalnya Great Giant Food ya, Great Giant Pineapple itu kan menjalankan circular economy ya Bapak Ibu ya. Wah itu peluangnya besar sekali dari lingkungan hidup ya, mengelola limbahnya, bahkan mereka itu sampai menjadi produk yang dijual, diekspor ke luar negeri. Nah jadi itu peluang-peluang Bapak Ibu. Peluang itu bisa nggak menjadi bisnis opportunities buat kita. Nah, untuk sustainable business gitu Bapak Ibu. Jadi nggak cuma yang negatif risk tapi positif risk, yaitu peluang. Kemudian tentu identifikasi peluang dari aspek sosial. Bisa nggak masyarakat sekitar kita lakukan edukasi, kita masukkan ke dalam value chain kita dan sebagainya. Kemudian juga peluang tata kelola. Bisa nggak kita kerjasama dengan Kadin untuk membantu pemerintah maupun DPR untuk merumuskan peraturan-peraturan baru yang bisa mendukung kelancaran bisnisnya dengan adanya climate change ya, dengan adanya perang, dengan adanya renewable energy dan sebagainya. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu ya, peluang. Lalu kemudian setelah resiko dan peluang tersebut diidentifikasi, maka kita harus yang namanya materiality Bapak Ibu, priority. Jadi materiality assessment itu bukan cuma sekedar minta konsultan ya bikinin untuk sustainability report, materiality assessment. Nah, kalau konsultannya cuma bikin kira-kira ini itu agak perlu dieducate ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya materiality itu harus berdasarkan analisa resiko dan peluang, ada scoringnya, masukin ke heat map, dia masuk yang mana, barulah dia itu menjadi
materiality atau prioritas bagi perusahaan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, priority itu masuklah ke dalam strategi kita, baru masuk ke dalam investment. Nah, karena apa? Kalau kita ngitung skop 3, Bapak Ibu, climate related nih ya, skop 1, 2, 3 ya, skop 3 karbon, itu kan ada equity approach dan ada control approach Bapak Ibu. Makin besar equity kita, saham kita di perusahaan X, maka makin besar kita harus menanggung dosa karbonnya dia. Kalau kita juga misalnya mempunyai control financial makin besar di anak perusahaan kita dan juga control operation yang besar, maka kita pun harus bertanggung jawab atas karbonnya mereka. Bapak Ibu, itulah masuk ke dalam investment. Kita udah siap belum tanggung jawab untuk karbon-karbon itu misalnya dengan melakukan investasi apa. Nah, inilah maksudnya. Materiality itu menjadi strategi investment, kemudian how can we manage, kemudian kita harus pamer, harus disclose ya Bapak Ibu. Nah, lalu langkah ketiga, maka semua itu harus dia itu pingin mengetahui IFRS. Pimpinan itu harus terlibat di dalam keseluruhan strategi investasi, target-target dari ESG dari seluruh departemen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatiin ini BOD ya, lalu seluruh manajer di seluruh departemen. Ada finance, ada human resource, ada IT. Kalau cuma departemen ESG atau sustainability aja, nanti yang lainnya nggak mau ikut-ikutan. Departemen finance juga itu bukan urusan saya, padahal investasi itu yang menentukan adalah orang finance. Nah, jadi semua ini harus masuk ke dalam komite keberlanjutan atau komite ESG gitu Bapak Ibu ya, terserah mau dibikin komite sustainability, mau bikin departemen silahkan aja, tapi harus seluruh departemen ini terlibat begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nih langkah ketiga ya. Nah, kemudian berikutnya buatlah charternya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, policy-nya itu penting, kebijakan ini. Bagaimana komite tersebut menjalankan proses, mekanisme, kontrol, bla 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 bla. Itu adalah kebijakan ini harus berisi ini semua nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalimat kata-katanya ini harus keluar di dalam kebijakan tersebut. Nah, dan harus di-disclose. Nah, di-disclose-nya ke siapa? Nah, ini dia disclose-nya diungkapkan di report. Bisa di sustainability, ESG, annual di website. Nah, lalu ini nanti buat siapa? Nah, ini digunakan oleh analisa nih, para analis saham nih. Kemudian diakses juga oleh publik. Nah, untuk siapa? Digunakan analisa oleh siapa? Oleh investor, oleh bank, rating agencies, dan oleh konsumen. Jadi Bapak Ibu, audiens dari report Anda itu makin banyak sekarang Bapak Ibu. Karena ada rating agencies, kemudian ada konsumen ya. Bahkan salah satu klien kita yang dia tidak go public, konsumennya itu 75% dari luar negeri, mereka mewajibkan adanya sustainability dan ESG report. Nah, jadi Bapak Ibu ini ya kira-kira nanti boleh lihat di YouTube-nya ya. Nah, sekarang saya tuh paling suka membuat tools-tools baru ya, itu tadi tools-tools saya ya. Ada tools lagi nih Bapak Ibu. Nah, pokoknya kalau kita ngomong ESG ingat 5P. Nah, gampang nih Bapak Ibu ingatnya 5P ya. Yang pertama itu adalah profiling. Nah, jadi langkah awal nih Bapak Ibu, profiling dulu. Apa yang di profiling? Nomor 1. Jadi saya jelasin dulu 5 ya. 1 profiling, kedua policies, 3 program, 4 progress, 5 promote atau pamer. Jadi kalau profiling itu adalah Anda profiling ya, profil diri Anda. Kedua adalah kebijakan ya, bikin peraturan-peraturan internal, P kedua, yang ketiga program, yang keempat progres, dan yang kelima pamer Bapak Ibu. Nah, sekarang saya jelasin ya. Kenapa ini ada yang di stabilo kuning? Yang di stabilo kuning ini adalah indikator-indikator di dalam award-nya Kadin ESG. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melihat yang pertama, kita lihat yang nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu mesti profiling dulu. Oke, industrinya apa? Oh, saya industrinya adalah agriculture. Oke.
Oke, current datanya apa yang oke, kalau Bapak Ibu sudah tahu industrinya apa, Bapak Ibu tinggal search aja standar ESG untuk industri saya apa. Itu gratis Bapak Ibu dari SASB, tinggal download aja. Download, oh agriculture, oh ini ada indikator standarnya apa aja. Tapi GRI juga bisa, kita ambil juga. Jadi beberapa standar yang terkait dengan industri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah dapat standarnya, lalu Bapak Ibu mesti kumpulin current datanya apa. Nah, current data ada, lalu cocokin sama standarnya. Oh, ada yang kurang nih, masih kosong. Nah, itu namanya gaps. Gapsnya dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bikin risk profile yang tadi ya, apa resiko-resiko di bidang ESG dari outside in. Kemudian berikutnya adalah menentukan opportunity profile ya, baru financial materiality. Nah, kenapa financial? Karena kan nanti kaitannya kepada investment, strategi dan semuanya. Jadi financial materiality itu prioritasnya tuh jadi financial materiality. Jadi kalau ESG namanya financial materiality. Kalau CSR namanya impact materiality Bapak Ibu ya. CSR yang ngikutin GRI itu inside out, itu impact materiality. Fokus kepada impact. Tapi kalau ESG fokus kepada risiko dan peluang, maka disebut financial materiality. Karena investor ingin tahu apakah perusahaan Anda siap nggak menghadapi risiko-risiko secara finansial. Nah, apa peluang-peluang bisnis yang Anda akan lakukan di depan sehingga secara finansial Anda kuat ya. Saya mau invest di perusahaan Anda atau saya mau memberikan pinjaman kepada perusahaan Anda. Berikutnya adalah ESG investment profile ya. Lalu masuk setelah kita udah temu ini, oke, profil kita, financial materiality, prioritas, bikin kebijakan. Nah, tadi governance yang di sebelumnya ya, slide sebelumnya, baru masukin ke program. Nah, jadi di program itu adalah bagian dari manajemen resiko Anda. Jadi kan tadi udah tahu tuh resiko prioritasnya apa. Gimana memitigasinya? Itu namanya risk management melalui program gitu Bapak Ibu. Nyambung jadinya ya dari atas. Jadi jangan materiality untuk SR aja. Habis itu programnya apa? Nggak ada programnya. Lalu ada program, ada kaitannya nggak sama risiko? Oh nggak ada. Jadi itu wasting time, wasting money, wasting energy Bapak Ibu. Makanya harus dikaitkan tuh materiality sama program ya. Part of risk management. Lalu Bapak Ibu di dalam program itu tentukan target dan metriknya, indikatornya apa. Karena itu permintaannya IFRS tadi ya. Ada metrik target, ingat Bapak Ibu. Nah ini ya, di bawah nih. Metrik target ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak ngarang ya. Jadi itu kembali kita ngikutin itu. Kemudian habis itu setelah program ditentukan, baru kita monitor ya, dan kita dokumentasi. Setelah itu baru kita promote ya, disclose dan communication. Oke, baik Billy, saya masih punya berapa menit lagi? Oke, mungkin tim Isa boleh kasih tahu saya masih ada berapa menit lagi? Kurang lebih 7 menit, Ibu. Oke, siap. Makasih. Baik, kalau gitu saya langsung aja. Ini adalah award-nya Bapak Ibu. Jadi kriteria award-nya itu ada 2. Jadi kriteria ESG governance, kemudian ESG project management. Nah, jadi yang pertama adalah governance and policy. Nah, ingat ya, policy ya Bapak Ibu ya, 5P tadi ya, harus ada policy-nya. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada policy-nya langsung buat gitu ya. Policy, lalu kedua risk and materiality ya, lalu performance and communication. Nah, ini sisi pamernya, sisi promotnya ada nggak di situ? Kita lihat gitu ya. Nah, jadi ini kemudian lalu untuk project management. Nah, jadi Bapak Ibu, project management ini kita lihat ada nggak alignment-nya secara strategik dengan prioritasnya Bapak Ibu, dengan materiality-nya perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya
nggak ini Bapak Ibu harus dijelaskan apa itu strategic alignment-nya apa. Oh, ini strategic alignment dengan resiko ini, dengan peluang ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya udah tahu ya sekarang yang isinya ya. Lalu clear objektif adalah untuk kelancaran bisnis misalnya di bidang apa. Kemudian governance, leadership dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang kanan ini Bapak Ibu bisa masukin banyak nih. Misalnya Bu saya mau masukin project community, boleh. Saya mau masukin lagi project kita ada lingkungan hidup tuh. Kerjasama dengan community atau lingkungan hidup kita misalnya carbon capture, boleh banget Bapak Ibu, harus dimasukin. Kemudian kita misalnya menggunakan renewable energy Bu, boleh banget ya. Kita carbon offset, boleh banget. Karbon apa segala macam misalnya nggak hanya karbon ya, biodiversity boleh banget. Lalu yang ketiga, Bu, kita juga ada program itu, Bu, melakukan advokasi untuk misalnya masyarakat supaya ada atau di dalam di daerah sekitar mengenai misalnya atau internal programnya adalah untuk promoting gender equality internal nih programnya. Itu governance ya, boleh banget Bapak Ibu. Jadi semua tuh boleh didaftarin ya, dimasuk ke dalam project management ini. Tapi ini wajib nih Bapak Ibu, ini satu nih wajib ya. Kalau ini nggak wajib, tapi kalau Bapak Ibu mau nambah boleh ini. Tapi ini harus ada. Karena governance itu kayak mesinnya Bapak Ibu untuk menjalankan itu semua. Jadi kuncinya di governance. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di dalam award itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apakah formal ini ya? Jadi ada kategori, ada question, ada yes no, lalu evidence. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang disubmit itu linknya aja. Nanti Bapak Ibu bikin Google Drive folder dokumen-dokumen evidence ya, masukin upload di sana, kasih ke Kadin itu linknya aja. Tapi jangan lupa foldernya harus di open ya supaya kami bisa masuk gitu, bisa buka ya. Nah, misalnya belum siap jelaskan atau dalam proses di explanation ini Bapak Ibu boleh di explanation ini dijelaskan. Oh, kami masih dalam proses untuk menyusun ini. Ini adalah draftnya, boleh aja masukin draftnya Bapak Ibu. Jadi untuk evidence gitu ya. Nah, jadi ini masing-masing akan ada semuanya, semua bentuknya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tujuannya supaya Bapak Ibu tuh jadi tahu apa aja yang perlu diungkapkan gitu ya. Nah, lalu ini Bapak Ibu boleh download guidelines-nya nih. Boleh sekarang print screen ya Bapak Ibu. Guideline-nya detail banget ya. Boleh buka ke sini. Silakan, udah di print screen Bapak Ibu. Kemudian juga websitenya udah ada. Jadi esgprojectaward.com ya. Jadi kita Kadin amat sangat serius di dalam awarding ini karena kita kerjasama dengan international, kita bikin websitenya khusus, kita bikin timnya khusus, juga kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang di dalam tim komite tetap Kadin termasuk perusahaannya Pak Satyo yang membuatkan video-video dan sebagainya. Nah, jadi kita adalah gotong royong nih Bapak Ibu, gotong royong. Baik, demikian presentasi dari saya. Ini juga ada email, WhatsApp Bapak Ibu. Jadi kalau mau WhatsApp, mau email, silakan tanya apa aja di WhatsApp pun boleh untuk mengikuti award itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Bu Maria atas pemaparannya. Mungkin izin saya recap sedikit juga ya dari materi Bu Maria tadi yang sangat penuh daging juga. Pengungkapan perlu semua departemen, namun ada perlunya juga komite ESG dalam organisasi untuk mengorkestrasikan seperti orkestra gitu ya, pengungkapan dari tiap departemen. Karena seperti tadi juga sudah sempat disinggung juga oleh tim dari Tech perlunya adanya governance itu ya, governance dan jadi gear utama ya tadi kalau dari Bu Maria, penjelasan Bu Maria juga. Kemudian terkait dengan materialitas dari dalam organisasi itu adalah impact yang mesti di keep track of, yang mesti dicatat. Sedangkan dari luar organisasi merupakan resiko atau peluang. Kemudian mesti funneling juga, menyaring gitu apa aja dampak yang diciptakan, resiko dan opportunity. Kemudian dari situ bisa melihat bagaimana prioritasnya, mana yang diutamakan. Kemudian tentunya ini juga menurut saya yang paling penting yang menjadi core apa ya pilar core gitu dari ESG gitu yakni 5P profiling, pengenalan diri ya, policy, peraturan, lalu membuat program,
kemudian juga progres, keep track dari progres-progres tersebut, dan tentunya pamer, promote. Oke, terima kasih banyak Bu Maria atas Izin, materinya ya. Oh iya, izin, oh ya Pak Indra, ya. sebentar ya Pak, Ini maaf Pak. saya Kita habis ini masuk Q&A Pak. Gimana Pak? saya download itu barcode nggak bisa kebuka. Oh, Oh, QR-nya. Dia coba Oke, QR. Azra tunjukin lagi oke, siap. barcode yang baru mungkin, Azra. Oke, oke, oke. Mungkin itu yang lama kali, barcode-nya salah saya. Coba. Tolong Bill. Oke, sebentar ya. Mungkin yang lain boleh dicoba dulu, bisa ke download nggak? Takutnya yang lama tuh Pak QR-nya. Oke. Harusnya masih sama. Kalau misalnya QR-nya belum bisa diakses, Bapak Ibu bisa pakai link TinyCC yang ada di bawahnya itu. Mm-mm. Kalau nggak bisa juga di-download aja, masukin di chat, nggak apa-apa. Iya. Oh ya PDF-nya. sudah. Ada Sudah, kok, ya sudah. udah kok, bisa kok. Udah bisa ya? Oh, Ya, bisa. bisa, bisa. Syukurlah Pak. Alhamdulillah ya. Silakan Bill. Ya, oke. Udah Siap. Bill bisa ya. Oke, siap. Thank you, Bill. Terima kasih banyak Pak Indra. Nanti juga materinya ini akan disebarkan ya Bapak Ibu ya. Setelah dari sini, dan tadi ada yang mungkin ada yang tanya link absen, itu kita nggak ada link absen, maaf. Nanti mohon tolong isi form feedback di akhir. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya, juga untuk menandakan kedatangan dari Bapak Ibu. Nanti akan di-share oleh tim kami, link dari feedback formnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke Punten sesi Bill. berikutnya ya. Punten Oh Bill. ya. Punten, jadi kalau nggak ngisi feedback nggak dapat materi ya. Iya, gitu. Karena kita kirim Ya. emailnya. Terima kasih banyak Bu Maria atas klarifikasinya. Ya, Karena itu kita penting tuh. kirim materinya itu berdasarkan dari email yang ada di feedback form. Ya, jadi nanti tolong diisi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu ada kolom emailnya, nanti Termasuk tolong diisi. sertifikat ya, Bill. Iya, Bu. Oh, Ya. kita nggak kirim sertifikat Bu yang kali ini, Bu. Oh, nggak ada Maaf. ya. Oke, sorry. Ya, hanya Itu materi, aja maaf Bu. materi ya. Sorry ya. Makasih, Bill. Untuk yang Kadin Gaps ini kita enggak. Oke, misi ya. Oke. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya, yakni sesi tanya jawab dengan para narasumber. Nah, para hadirin dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh, karena ini sekarang udah sesi Q&A, ini kita sampai jam 11.20, 25 lah ya. Bisa langsung tanya langsung ya Bapak Ibu ya, raise hand, nyalain kamera, nyalain mikrofon gitu bisa. Atau mungkin kalau lagi sibuk, bisa sambil kirim di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Nanti yang akan ikut berarti beserta dengan kita ada Pak Satyo, ada Bu Maria, kemudian juga dengan tim Pak Satyo. Oh, ini langsung ada. Oh, ini Bu Tiur ya, Bu Tiur Simamora. Oke, boleh unmute Bu, boleh langsung tanya Bu. Baik, halo Bu Maria, ketemu lagi. Halo Bu Tiur, Bu, video dong Bu, biar Aduh, wajah oh iya cantik. boleh Bu, video Bu, ayo. Kan orang pingin tahu dong. Oke, saya sebenarnya mau nanya dengan tim Sinarmas tadi ini kan karena dihubungkan dengan human capital ya. Biasanya kan kita kalau menilai performance karyawan kan ada key performance indicator ya. Nah, kalau dihubungkan dengan ESG, bisa nggak saya dijelaskan indikator-indikatornya seperti apa per level, misalnya dari BOD, high level, middle level sampai staff, dan apakah ini selalu dimonitor mengenai behavior dan nah ini sangat nggak mudah ya. Ini dulu saya di Sido Muncul memang saya berusaha untuk melihat, tapi karena karyawan yang ribuan, kadang-kadang nggak mudah. Tolong saya mungkin di-sharing bagaimana Sinarmas melakukan KPI dan indikatornya untuk masing-masing level untuk penilaian performance karyawan. Terima kasih. Ya, bisa. Ini kita formatnya jadi emang agak open, diskusi bisa langsung jawab berarti dari Mbak Ayu atau Pak Satyo atau Mbak Sarah gitu. Ya, Makasih Bu terima Tiur kasih. pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara bisnis ya, what we believe, I think all of us believe bahwa when business good, people-nya pasti good. Nah, sehingga visi misinya dari kita, dari HR itu adalah the first is people must be good. Kemudian yang kedua baru business good. Yang ketiga adalah ESG, CSR, memberikan kesempatan kerja buat orang lain. So where is the profit? The profit is entail. Sehingga dengan begitu kita berkesinambungan dan sustain, profitnya pasti masuk. Nah itu yang satu. Dari visi misi ini masuk ke dalam scorecard. Ya, atau sekarang udah mulai banyak model, bukan hanya balance scorecard,
tapi juga sudah mulai banyak variasinya. Saya pernah deal dengan posisi yang sulit, Bu Tiur, sama. Jadi, I think 10 years ago, kita coba untuk mengadakan workshop dengan para CEO. Bagaimana meng-create talent yang bermazhab kepada sustainability dan ESG. Nah, itu kemudian disusunlah job desk kriterianya sampai ke targets. Nah, begitu come to targets, waktu pertama saya desain itu adalah saya kasih 10% bobot kepada all the CEO untuk create talent yang sustainability. ESG-nya belum masuk. Nah, berikutnya setelah itu jalan, saya naikin tuh 20% ESG. Karena kenapa 20%? Satu, selain talent created atau succession plan, tetapi bermasab kepada governance dan ESG. Nah, sehingga 20% itu termasuk tadi itu. Para CFO-nya harus disertifikasi, belajar. Jadi understanding-nya bukan hanya profit, tetapi justru kepada sustainability. Nah, sehingga dia harus tahu IFRS, dia harus tahu bagaimana cara reporting, dia harus tahu cara scoring. Has been tough. Misalnya kayak banks, kita punya banks. Banks itu susah ngukur karbon. Ya, kita sekolahin. Terus anak-anaknya kita sekolahin ke Singapura ya. Jadi ada certified di IFRS dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, setelah CEO-nya sepakat, baru cascade ke bawah atau kita sebut shared KPI gitu. Jadi antara risk audit, kemudian yang legal sama dengan orang marketing sales-nya itu ada shared KPI di mana turunan dari CEO-nya masing-masing. Kemudian mereka akan bisa turun ke bawah. Nah, kita belum berani melakukan sampai ke level staff karena mereka doer. Tetapi kita berhenti sampai supervisor. Supervisor key result areanya yang tadi Bu Maria paparkan, ada tata kelola ESG. Mereka harus produce apa yang kira-kira mencerminkan di dalam konteks ESG tadi. Itu banyak termasuk diversity, inclusion, kemudian sampai ke implementasi praktek. Misalnya mengumpulkan barang bekas, koran bekas, plastik, dan sebagainya. On the high level, itu metric assignment-nya yang di dalam KPI juga ada. Project assignment-nya apa, itu dihitung targetnya. Sehingga misalnya harus bisa melakukan carbons, ya, membuat hutan gundul menjadi lebat lagi. Kalau dia di pesisir, yang tadi kita paparkan dalam presentasi, di pesisir itu kita menanam mangrove ya di Kalimantan ya. Kemudian kita juga bisa melihat banyak hal sebetulnya. Kenapa harus di KPI? Karena itu kalau di HR itu kan antara stick and carrot gitu. Jadi artinya di dalam KPI itu mau nggak mau dilakuin. Kadang-kadang behavior change itu butuh puluhan tahun. Tapi kalau bisa top down, itu akan menjadi satu kegiatan yang harus dan itu diukur oleh manajemen. Nah, mungkin itu saya post di sini, Bu Tiur. Mungkin ada tambahan lagi atau concern? Menurut saya gini, Pak, memang ini bukan hal yang mudah ya, apalagi Bapak kan bidangnya macam-macam dari perbankan, industri. Jadi maksud saya berarti kan kita dalam penerapan ESG mengukur KPI relating dengan ESG ini berarti ya tentu harus disesuaikan dengan industrinya. Nah, untuk pengawasan dalam artian di sini ya bagaimana mereka memperlakukan plastik, penggunaan plastik, memilah-milah apa di kantor lah ya, nggak usah di rumah. Tapi tadi juga saya dengar menanam pohon di rumah. Siapa yang bisa memonitor itu? Apakah memang kita membutuhkan akhirnya tenaga HR yang begitu banyak, Pak Selasono? Baik, ini mungkin tim saya yang menanganin penanaman pohon di rumah bisa bantu kasih jawaban yang taktikal. Sehingga bagaimana kalian, tadi pertanyaannya bagaimana monitoringnya, bagaimana pelaksanaannya, how tough your job to do that. Ya. Baik, terima kasih Pak Satyo. Bu Tiur, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mungkin sharing terkait dengan balik lagi ke objektifikasi Bu ya. Kita mengajak para eksekutif, kita start dari eksekutif untuk menanam di rumah, itu sebenarnya buat apa sih gitu. Yang kita tekankan pertama kepada eksekutif adalah bukan sekedar menanam. Kalau misalnya cuma menanam kan pasti eksekutif bilang, saya sudah ada kok pohon di rumah gitu. Tetapi adalah, Pak, Bu, yuk kita sama-sama action. Kita menanam satu pohon
itu sama dengan Bapak menggetok tularkan atau share the spirit. Itu dulu sih. Jadi share the spirit untuk entire the organizations. Gitu, nggak cuma untuk nanam satu di rumah doang gitu, satu pohon, tapi nggak share the spirit bahwa dari level eksekutif itu udah memiliki komitmen yang kuat terhadap bumi. Itu dulu sih, gitu. Jadi pada saat kita selanjutnya melakukan action-action lainnya, itu sudah dapat tuh para level-level di bawahnya sampai level paling paling clerical aja tuh udah mendapatkan spiritnya itu. Gitu. Jadi bagaimana mengontrolnya adalah dari awal kita udah share share the objective, leverage the spirit, terus abis itu juga sekarang sosial media pasti udah ini ya, udah banyak digunakan ya dari level eksekutif sampai dengan paling bawah. Jadi kita post Bapak Ibu eksekutifnya penanam sambil difoto, terus habis itu dipost ke sosial media pribadi, sosial media kantor, dan banyak-banyak platform gitu ya di kita, supaya benar-benar terkontrol gitu. Oh bener kok udah menanam kayak gitu. Jadi benar-benar kita ngelihatnya nggak cuma dikirimin atau kita sharing pohon doang, tapi benar-benar terlihat ini actionnya udah kejadian. Yuk kita sama-sama melakukan juga gitu di rumah. Jadi gimana? Nah, kalau untuk monitoring itu kita saat ini ada beberapa di under Pak Satyo ya, kita dari tim Employee Relations, dari tim PEC atau People Engagement Culture, itu kita semua turut serta dalam memonitor hal tersebut, Pak. Kurang lebih sekitar 10 tim ya yang terlibat dalam proses engagement ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih, Bu Tia. Boleh Oke. saya bertanya? Oh ya, Pak Indra, silakan Pak. Ya. Ya, itu Selamat siang. sebetulnya karena kami di grup, saya tambahin ya, Bu Tiur, karena kami di grup itu di setiap bisnis pilar itu ada HR manager atau HR head atau CHRO. Nah, mereka juga dapat KPI, termasuk monitoring. Nah, itu mereka bisa mendayagunakan dia punya HR ya, karena kami ada di grup holding. Jadi di setiap pilar atau di setiap bisnis yang across 400 tadi itu ada HR-nya. Itu yang kita pakai untuk membantu. Bahkan orang marketing juga kita libatkan, marketing dari bisnis unit untuk melakukan perubahan dan change agent seperti ini. Itu mungkin tambahannya. Thank you. Terima kasih, Pak. Boleh saya bertanya? Ya, siap. Terima Ya. kasih banyak Pak Satyo. Terima kasih Bu Tiur. Silakan Pak Indra. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah PT Sinarmas memiliki anak perusahaan yang bernama PT Bumi Mekar Hijau? Pertanyaan yang kedua, kami ya dari ahli waris ya di organ kompleng ilir OKI PT Bumi Mekar Hijau. Saat ini keluarga istri ya, kebetulan dia punya 5.000 hektar tanah. Ya, sekarang sudah hutannya itu yang ditanam di sana ya belum diatasi oleh PT BMH saat ini. Ya, masih ditanam pohon-pohon minyak minyak apa yang buat obat itu ya, yang minyak sama pohon pohon-pohon lah ya. Nah, pohon-pohon tapi sekarang di hutan tersebut tidak diurusi oleh Bumi Mekar Hijau seperti itu. Ya, sekarang sudah rimbun padang ilalangnya yang seharusnya di land clearing dan ditanam tumbuh, tapi masih terbengkalai. Itu aja sih ini saya. Ya, karena ini forumnya, Diperhatikan. ya, terima kasih Pak Indra Gunawan. Karena ini forumnya adalah forum ESG Governance Kadin Caps. Mungkin Bapak bisa offline. Saya ada di grup Sinarmas masih besar Pak, ada sekitar 3.000 perusahaan. Tidak termasuk anak perusahaan dan sub. Kalau sub itu berarti sudah bukan punya Sinarmas. Nah, BMH yang Bapak sebut itu bukan di pilar kami. Nanti keluhan Bapak akan saya sampaikan ke Presiden Office yang managing grup lebih besar yang 3.000. Nanti akan dicek apakah BMH itu termasuk anak perusahaan atau sub. Nah, tapi concern Bapak akan kami catat
ya nanti bisa hubungan dengan tim kami yang di Presiden Office. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab dulu Pak, karena forumnya forum Kadin Governance nih Pak. Jadi bukan ke bisnis ya. Itu Pak Indra Gunawan mungkin bisa menjawab. Kebetulan saya aktivis 98 juga, Jumhur itu kawan saya sebagai menteri ya. Jadi perlu juga ini kan ada padang yang apa namanya tanah yang 5.000 hektar itu sekarang sudah terbengkalai ya. Terus CSR kepada masyarakat juga juga tidak dibina gitu, malah diberikan ke bupati sebagai alat politik, itu saja sih. Baik, baik. Terima kasih Pak Indra Gunawan. Terima kasih banyak Pak Indra atas address-nya. Nah, berikutnya mungkin kalau kita bisa masuk pertanyaan lagi. Oh, gimana Bu Maria? Ada yang Ya, lain? maksudnya ini Oh ya, adakah pertanyaan lain ya? Saya mau ya tanya mungkin ada pertanyaan Bapak lain. Ibu ya. Mungkin saya bisa nambahin sharing tentang KPI tadi ya. Jadi apa itu untuk yang KPI tadi itu kebetulan salah satu klien kita itu di bidang mining ya. Itu kami juga sudah membantu mereka. Caranya penentuan KPI-nya itu adalah di awal-awal mereka menentukan target dulu gitu. Jadi target per masing-masing departemen itu targetnya apa gitu. Nah, jadi setelah mereka sudah menentukan target ya berdasarkan tentunya berdasarkan bukan KPI, indikator per masing-masing ESG di masing-masing departemen, maka mereka yang harus menentukan target gitu. Maka perlu current datanya tuh apa, baru mereka targetnya apa. Jadi kayak misalnya penggunaan kertas sekarang sekian, maka targetnya apa? Oh, targetnya untuk tahun depan kita turunkan 5% misalnya. Maka dicatat tuh sekarang data sekarang penggunaan kertasnya berapa, target penurunannya berapa. Lalu listrik juga begitu misalnya. Lalu air juga gitu. Jadi itu yang sederhana ya Bapak Ibu ya, tapi banyak target-target lain yang ada ratusan targetnya. Itu ada tim saya, tim ISA, itu membantu masing-masing departemen itu untuk menentukan target setting begitu Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu dari situ nanti ada KPI-nya adalah kita bukan mengaudit ya, mereka melakukan monitoring ya. Pada akhir tahun itu mereka mengeluarkan kayak scoring gitu. Jadi apakah mereka itu scoringnya itu apakah dia misalnya gold skornya ya atau dia hijau ya kayak proper gitu ya dikasih skor. Nah, jadi kalau misalnya mencapai target itu apakah melampaui target atau tidak mencapai target. Nah, jadi target setting itu ditentukan oleh masing-masing departemen sesuai kemampuan mereka. Dengan mereka diwajibkan untuk target setting, mereka terpaksa untuk mencari current data. Nah, itu current data. Jadi mereka tidak berani sembarangan nulis target tanpa dia tahu current datanya berapa. Nah, jadi dia akan menentukan target sesuai kemampuannya dia. Nah, itu menariknya. Jadi sesuai kemampuan dia. Nah, nanti kita bisa scoring dia adalah berdasarkan target yang dia setting, atau jadi di awal juga disepakati apakah kita juga melihat peer comparison. Jadi misalnya apa itu ada perusahaan lain yang sejenis. Nah, apakah kinerja kita sama mereka atau beda gitu. Nah, jadi per indikator gitu Bapak Ibu. Nah, jadi itu pengalaman saya untuk membantu menyusun KPI gitu. Jadi yang target setting adalah departemen masing-masing. Jadi bukan dari kita, bukan top down gitu. Sesuai kemampuan dia. Tapi top down juga bisa memberikan inspirasi. Misalnya ya kayak misalnya ESG risk rating ya. Untuk Sustainalytics, perusahaan X-nya kok rendah banget, kita kok enggak. Ayo kita harus targetnya nurunin. Nah, itu juga bisa. Itu berarti kerja sama dari seluruh departemen. Nah, seluruh departemen itu Bapak Ibu tadi yang 5P tadi yang Billy tekankan tadi,
itu adalah sebetulnya komponen yang diminta oleh Sustainalytics ya, oleh MSCI, oleh rating agencies. Selalu mereka tuh pertama melihat ada policy apa enggak, tentu untuk profiling untuk internal ya, untuk kita ya. Lalu dia ada policy enggak, ada program apa enggak, ada progres dimonitor apa enggak, ada nggak pengungkapannya. Nah, jadi keempat-empatnya itu selalu ditanyakan oleh semua rating agencies. Nah, kalau yang kelima itu profiling ya kita harus melakukan sendiri gitu. Itu sih yang saya bisa tambahin seperti itu begitu Bu Tiur. Saya mau tanya Eh, lagi, Bu. Belum ada. Memang benar ya, Sustainalytics sama MSCI ini kan kritis sekali ya, khususnya mengenai pengungkapan. Nah, ya, jadi seperti yang Ibu bilang, jadi sebenarnya ini yang menentukan standarnya itu baru di internal. Begitu ya, Bu ya? ya. Jadi internal tuh kan ngikutin standarnya global tadi Bu pada saat profiling tadi. Jadi pada saat profiling kita udah nentuin kita mau ngikutin standarnya siapa. Nah, misalnya nih Bu, perusahaannya Ibu pakai Sustainalytics gitu ya. Nah, Ya. maka kita pakai aja tuh Sustainalytics untuk kita melakukan profiling gitu. Kan Sustainalytics pasti ngeluarin kan apa indikatornya. Itu kan sampai ratusan tuh Bu, puluhan ratusan. Iya. Nah, sorry, ini continue to share, sorry. Nah, jadi nanti dari situ Ibu profiling tuh. Nah, jadi timnya suruh profiling. Ada gapnya di mana? Nah, nanti gapnya dicatat, catat. Jangan lupa gapnya itu harus ada policy gitu, Bu. Ya, Oke. jadi gitu. Jadi ngikutin langkah-langkah ini. Jadi mana yang kita pakai tergantung kalau saya selalu bilang ditanya nih ya, Bu, itu kan standarnya banyak banget ya. Kita mau pakai yang mana? Jawaban saya follow the money. Siapa yang punya duit itu aja ikutin. Kalau si perbankan, bank mau ngasih duit, oke, kita mau pakai Fitch rating, ya udah, kita harus pakai deh tuh standarnya Fitch. Kalau misalnya ada lagi investor, kita mau pakai MSCI, dia mau kasih duit kan? Ya udah, kita ikutin aja MSCI. Jadi kuncinya follow the money. Gitu aja Bapak Ibu. Oke, saya balikin ke Billy. Baik, Bill. Oke, terima kasih banyak Bu Maria atas pemaparannya ekstra lagi. Nah itu tapi emang penting banget. Mungkin saya nambahin juga dikit Bu tadi berarti Ya, soalnya policy sama program ya Bu ya untuk yes. mengisi gapnya itu tadi ya. Betul, Misalnya betul. habis profiling, BOD kita kurang perempuan. Misalnya harusnya Nah, sepertiga perempuan, 6 orang. Oh terus perempuannya cuma satu, harusnya 2 orang dong. Oh berarti yes. tapi cari perempuan yang qualify di company kita gimana? Oh ya udah bikin program leadership buat perempuan gitu ya Programnya misalnya. betul. Ya, Ya, oke. policy tentang kesetaraan gender ada nggak? Kalau belum Ya, ada dibikin gitu. dibikin. Gitu, Bill. Oke. Bener banget. Terus programnya gimana caranya supaya bisa memenuhi kesetaraan gender? Jadi ada program leadership, woman leadership misalnya, tuh program tuh. Baru dimonitor progresnya, dicatat, baru dipromosiin gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Maria ya. Pak Billy, Itu saya boleh pemaparan sangat tanya jelas. Pak Billy? Oh ya, boleh boleh Pak Joko, silakan Pak. Pak, Eh, boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Oh, Dari mana? perkenalkan diri dulu boleh Pak ya Pak. Ya, semua saya diperkenalkan dong, Bill. Ya ya. saya Joko Santoso dari ITSB. Salah satu ITSB itu. ITSB itu Institut Teknologi Sains Bandung. Itu salah satu Mantap, anaknya Pak Satyo juga. Jadi mantap. pertanyaannya sederhana. Jadi Ibu, target Ya. dari lomba ini apa ya? Satu, Ibu Oke. selalu menyebut company. Padahal ya di kehidupan kita, meskipun company itu yang menghidupi, yang dihidupi lebih banyak gitu loh. Berbagai Oke. institusi lebih banyak dan Oke, sebagainya lah. non company ya, Pak. Non Ya, company jadi ya. oleh Baik. karena itu saya jadi tadi curiosity saja. Wah ini jadi Iya. ini mau kemana ya, tujuannya apa ya? Itu aja Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ternyata tidak pas. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak perlu mohon maaf ya. Pak Satyo, aku jawab dulu atau Pak Satyo mau say hi dulu sama Pak Joko? Ya, ya, ya. Pak Joko ini dulu rektor ITB, terus kemudian dia rektor di UI, dan terakhir ini apa Dirjen Dikti Nasional dan menjadi staf ahli sekarang, staf ahli Menteri Pendidikan. Udah banyak pakarnya, makanya saya ajak gabung membantu kami menelurkan ITSB Hard Engineering. Terus tahun depan itu ESG Bu, makanya saya undang kemari program studi ESG.
Nah, itu Kalau kira-kira perlu silakan. dibantu Pak, nanti Ya, panggil-panggil aja, ya. Silakan panggil-panggil Bu. saya. Pak Joko ini udah profesor juga, tapi dia Mantap, engineering. Pak Ya, Joko. terima kasih. Ya, thank you Pak Satyo. Ya, thank you Prof ya Pak Joko ya. Jadi memang kita tujuan akhirnya tuh, jadi pertama gini Pak, prioritas ya Pak Joko. Prioritas tuh adalah perusahaan. Karena kita kan Kadin Pak. Kadin itu kan asosiasi perusahaan ya. Jadi kita harus perusahaan dulu gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau mau buat untuk universitas misalnya apa award ya, bisa aja. Perlu diketahui saya sharing juga, dulu saya pernah menjadi dosen 30 tahun juga Pak Joko ya. Cuma saya keluar udah murni sekarang menjadi entrepreneur ya. Di universitas yang pernah saya kerja itu saya bikin S2 CSR Sustainability dan saya bikin yang namanya Sustainable Campus Competition Pak Joko. Jadi antar fakultas saya bikin kompetisinya. Itu 3 tahun berjalan, terus saya habis itu COVID, terus saya keluar ya karena saya banyak di luar ya, di luar Indonesia. Nah, jadi sekarang murni menjadi entrepreneur. Nah, jadi itu Pak Joko, kenapa kok perusahaan? Ya betul, saya aware banget. Saya pernah bikin awardnya untuk universitas gitu ya. Jadi saya tahu memang semua institusi harus menjalankan. Lalu kedua, tujuannya apa? Nah, tujuannya kan tadi udah dijelaskan ya Pak, bahwa Ikatan Akuntan Indonesia mewajibkan untuk pengungkapan, ya nggak sih Pak? PSPK 2 kan? Nah, itu kan ini untuk tujuannya adalah mempersiapkan perusahaan-perusahaan itu supaya tahu apa yang harus diungkapkan, gitu Pak. Nah, jadi kita memberikan guidance sebetulnya supaya compliance Pak, compliance. Jadi nomor 1 compliance ya. Nomor 2 beyond compliance gitu Pak ya. Jadi beyond compliance artinya apa? Karena global requirement, global pressure itu makin besar Pak di bidang ESG. Nah, jadi Indonesia ini selalu dianggap ketinggalan-ketinggalan. Nah, kebetulan nih Pak Joko, saya meskipun entrepreneur suka riset ya. Saya udah riset di Australia. Bagaimana penerapan ESG-nya? Ternyata Pak, ESG-nya di Australia itu kalah sama Indonesia. Di Australia itu menangnya dia di climate Pak, climate related. Tapi kalau yang IFRS S1 tadi, yang general ini, Indonesia tuh lebih bagus Pak. Dan edukasi, kemudian action-action jauh lebih banyak di Indonesia. Nah, jadi di sini kita juga ingin agar perusahaan-perusahaan itu berani untuk pamer bahwa you sudah melakukan loh. Kita promote, kita menginspirasi dunia, Pak. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh bagus-bagus. Lihat aja perusahaannya Pak Satyo. Kalau tidak tahu bahwa itu harus dipamerkan, Pak. Kan sayang banget ya, Pak ya. Nah, jadi kita ini tujuannya memandu, memberikan guidance, memberikan inspirasi. Jadi mimpi besar nih Pak Indonesia ya, supaya di dunia tuh dilihat menjadi sumber inspirasi di dunia. Nah, kami pun sudah kerjasama dengan Teach Me itu training institutnya Bursa Efek. Ini minggu depan kita bikin seminar di Australia, di mana pembicara-pembicaranya dari Australia ya, dan pesertanya dari Indonesia, dari Bursa Efek, Pak. Pak Satyo nih diajak nggak ikut ya, beliau nih sibuk nih. Nah, jadi di situ adalah adanya sharing perusahaan-perusahaan di Australia, bagaimana dia menerapkan ESG. Nah, kita juga sharing ke mereka, gitu Pak. Jadi kita nih banyak action Pak untuk promosiin Indonesia nih Pak. Sebetulnya itu Pak, mimpi besarnya. Jadi end game-nya itu end game-nya. Gitu Pak Joko. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Pak. Ya, jadi harus ikut ya Pak ya. Tuh Pak, perusahaannya Pak Satyo. Ya, betul. Ini perusahaan dalam bentuk lain ini, Bu. Iya Pak, iya nanti universitas kita bikin Pak bareng-bareng. Iya, itu seru tuh kalau bikin universitas itu seru tuh. World Class University ESG salah satu parameter juga memang. Ya, Makanya betul, Pak. UI bisa THE tinggi kan? kan? Ya. UI itu yang QS-nya kan Iya. tinggi sekali. Dia sudah masuk Betul ke sekali. di bawah 200 itu karena mereka menang UI Green Matrix itu, Bu. Iya Pak, betul-betul. Saya tahu juga itu dan THE juga ya Pak. Time Hires Ya. Education ya Pak
ya. Nanti kan ada Juni ini ada conference ya. Saya salah satu pembicara juga Pak di situ. Nah, jadi memang saya aware banget bahwa non-profit juga ada. Tapi masalah ini kan Kadin Pak. Jadi ya kita private sector dulu. Kita Oke, nggak terima ngurusin yang kasih. non-private sector ya. Nanti marah Pak asosiasi yang non-private, yang non-profit mereka marah. Ngapain Kadin ikut-ikutan? Gitu ya Pak Itu Joko ya. ya, Oke, Prof. terima kasih. Prof. Joko, tapi insight-nya itu bagus. Artinya kita harus menyediakan banyak pemuda-pemuda lulusan ESG. Nah, itu juga menjadi mandate supaya industri-industri punya talent ESG. Yang sekarang ini baru S2. Ya, S1-nya ini yang harus kita godok supaya manajer, supervisor itu udah paparan ESG-nya jelas. Nah, itu perjalanan panjang, Prof. Joko. Kita support. Oke, Terima kasih banyak Pak siap. Joko atas Terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih juga pemaparannya Bu Maria dan juga Pak Satyo, Mbak Ayu dan Bagus juga ya Bill. Mbak Sarah tadi ya. I have to Ya, go. oke. Ini aku mau info juga Bapak Ibu. Ini jadi kita sudah di penghujung acara. Cuman aku mau remind sekali lagi untuk mengisi feedback form yang ada di chat box yang tadi aku kirim sekitar 3 menit yang lalu. Nah, itu boleh tolong diisi ya, karena sekali lagi Bapak Ibu akan dikirim materinya melalui email yang ada di dalam feedback form. Jadi kalau tidak mengisi feedback formnya ada kemungkinan untuk kehilangan kesempatan untuk melihat materi dari hari ini. Dan sekali lagi saya juga mau menekankan, ini ada QR untuk award guideline, dan juga bisa di-scan ini QR-nya, dan juga bisa lihat linknya di bawahnya ini. Kemudian boleh next slide juga, Azra. Nah, ini juga ada untuk profil dari ESG Project Award-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk belajar lebih lanjut tentang award-nya, untuk mungkin dibahas di departemen Bapak Ibu masing-masing atau disampaikan ke organisasi Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk bisa melihat opportunity apa aja yang bisa muncul ketika berpartisipasi nominasi dalam award gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya izin untuk kita foto bersama terakhir sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Boleh tolong nyalain kameranya? Aku boleh minta tolong Hasna atau Wuska ya untuk screenshot. Ini kita terakhir. Karena sekarang kita udah makin siang, ini udah mau menutupi, jadi makin rame. Jadi ya lebih rame, lebih baik. Oke. Oh, ini dari United Tractor. Ruangnya gede ya? Oke, siap. Boleh minta tolong? Mungkin Oke, dari Salsa? Oke, siap. Boleh, Hasna. oke, aba-aba dari halaman pertama, 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kami berharap webinar hari ini dapat memperkuat pemahaman serta bahwa ESG governance bukan sekedar kepatuhan ya, melainkan fondasi strategis dan juga driver dalam penciptaan nilai jangka panjang dan bisnis berkelanjutan. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Satyo, Mbak Ayu, Mbak Sarah, dan juga Ibu Maria. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima Jangan kasih atas lupa kehadiran ditunggu Bapak Ibu semua. pendaftarannya. Yes, ditunggu Jangan lupa pendaftarannya, dan juga kita ditunggu masih ada 2 pendaftaran webinar. award. Ya, ditunggu pendaftarannya Bapak Ibu ya, dan juga kita masih ada 2 webinar lagi Yes, dalam 2 tanggal webinar. 13 dan tanggal 19 terkait Ya. dengan awards 2002 ESG International Kadin Gaps Award ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima Iya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.